What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.2 Beta 3. Wah, udah sampai Beta 3 aja nih ya, cepet juga ya. Kira-kira apa saja yang baru pada iOS 16.2 Beta 3 ini? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi Apple merilis iOS 16.2 Beta 3. Dan tidak hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 16.2 Beta 3, macOS 13.1 Beta 3, watchOS 9.2 Beta 3, tvOS 16.2 Beta 3, dan HomePodOS 16.2 Beta 3. Ya, yang pertama terkait size update pada iPhone XR. Di sini gue menggunakan iPhone XR gue dan sudah gue gunakan iOS 16.2 Beta 3. Untuk size update-nya di sini cukup kecil, cuma 400 megaan atau 440,8 MB, dan gue rasa namanya juga masih beta, mungkin ini sedikit size-nya ya. Jadi mungkin nanti pada saat versi resminya baru size-nya gede ya, mungkin. Oke, fitur yang pertama terkait Always On Display pada iPhone 14 Pro. Ada toggle baru seperti pada gambar kalian bisa lihat ya. Jadi ada toggle baru di situ untuk settingan Always On Display. Apabila kita disable show wallpaper-nya, ya Always On Display-nya tanpa wallpaper. Jadi contohnya di sini karena 14 Pro gue tidak menggunakan iOS beta, jadi gue kasih tahu aja ya. Ya, contohnya seperti ini. Ini Always On Display. Apabila kita gunakan atau kita enable show wallpaper-nya, dia tetap ada wallpaper. Tetapi kita disable, tentunya wallpaper ini jadi nggak ada, jadi gelap. Seperti pada gambar di sini ya, kalian bisa lihat jadi gelap seperti itu. Itu Always On Display-nya. Ya, karena memang Always On Display ini mungkin dikasih tambahan lagi lah ya, option baru bisa kita katakan. Karena kalau misalkan kita Always On Display seperti ini ada wallpaper, kayaknya terkesan tidak seperti Always On Display. Cuman lampunya aja atau lightnya atau brightnessnya yang diredupkan. Makanya Apple kasih option baru di mana tanpa wallpaper, tanpa notification. Jadi apabila si Always On Display ini aktif, ya udah sisanya gelap semua, cuman tersedia jam di atasnya aja seperti itu. Lalu selanjutnya fitur Get Battery Status pada shortcut. Jadi apabila kalian menggunakan aplikasi shortcut di sini, nah kalian pilih shortcut dan kalian tambahkan untuk actionnya ini ada baru, yaitu action Get Status atau Get Battery Status. Seperti ini kalian bisa lihat, dan ini kita bisa gunakan secara customize ya, dalam artian ketika kita gunakan pilih. Nah, di sini ada get battery level, is charging, is connecting charger ya. Jadi intinya ada logika baru pada si get battery status ini. Dan ini tentunya pasti bisa kita customize sesuai kebutuhan kita. Mungkin di next video akan gue jelaskan secara lebih detail dalam penggunaan si shortcut get battery status ini. Tapi ini adalah fitur baru yang ada pada iOS 16.2 Beta 3. Oke. Lalu selanjutnya sebenarnya ini fitur ada di iOS 16.1 hingga paling terbaru. Jadi fitur emergency SOS via satellite akhirnya tersedia pada iPhone 14 series. Untuk teman-teman yang menggunakan iPhone 14 series dan yang sedang ada di luar negeri atau di luar negara Indonesia, tentunya bisa mengaktifkan dan menggunakan fitur emergency SOS via satellite ini. Dan kalian bisa cobain versi demonya. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih emergency SOS di sini. Kalian scroll ke paling bawah. Tentunya adanya di paling bawah harusnya, tetapi karena gua tidak berada di luar negeri atau beradanya di Indonesia, jadi memang fitur ini hanya tersedia di beberapa region aja seperti US, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Kalian bisa lihat harusnya di bagian paling bawah adanya fitur untuk try demo emergency SOS via satellite ya. Jadi di paling bawah sini harusnya ini ada. Cuman ya balik lagi tadi gue jelaskan, karena gue tidak berada di luar negeri ya jadi nggak kebagian. Padahal Apple ID gue sudah menggunakan Apple ID region US. Cuman tetap aja nggak kebagian, harusnya ada di paling bawah sini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Tetapi intinya gue kasih tahu aja informasi buat teman-teman. Kalau ada saudara yang lagi di luar negeri atau sepupu atau pacar atau siapapun, silahkan bisa cobain dengan menggunakan fitur emergency SOS via satellite pada iPhone 14 series. Ingat, iPhone 14 series, di luar itu nggak bisa. Oke, so selanjutnya fitur yang ada pada iOS 16.2 Beta 3 ini adanya menu show IP address pada Safari apabila kalian menggunakan private relay iCloud. Jadi kalau kalian sedang browsing di Safari, gue contohkan ya seperti ini kira-kira. Misalkan gue lagi browsing di Safari, kita tinggal pilih menu aja yang paling kiri ini,
dan di sini adanya show IP address. Sebelumnya fitur ini tidak ada ya. Dan fitur ini akan ada apabila kalian menggunakan Private Relay iCloud. Adanya di bagian setting, lalu kalian pergi ke profile. Ya, di sini kalian pilih yang iCloud-nya ya. Kalian pilih yang iCloud. Setelah itu di paling bawah di sini ada Private Relay, harus kalian enable. Jadi ini adalah fitur security dalam kita mengakses internet. Jadi apabila kita mengakses Safari atau mengakses internet, mengakses browsingan, itu tidak menampilkan IP kita atau jalur data kita. Jadi disembunyikan sama Apple gitu loh. Jadi seperti terhide dengan adanya fitur iCloud Private Relay ini. Ya bisa kita katakan hampir-hampir sama kayak VPN, cuman ini lebih tepatnya kita menggunakan servernya si Apple kayak gitu. Makanya di Safari-nya adanya fitur show IP address kayak gitu coy. Lalu selanjutnya ada option baru pada Siri Accessibility. Kita cek aja ke bagian setting. Lalu di bagian setting kita pilih yang accessibility di sini. Lalu setelah itu kita scroll ke paling bawah. Nah, yang ini ada Siri dan di sini ada option baru yaitu Prefer Silent Response ya. Jadi tadinya cuma dua doang nih, yang bawah dua automatic dan yang bawahnya sekarang ditambahin Prefer Silent Response kayak gitu. Ya, oke. Selebihnya itu perbaikan bug pada beta 2 ya. Karena beta 2 itu cukup kurang juga akhirnya performance-nya, dan di beta 3 jauh lebih baik menurut gua untuk perbaikan bug-nya. Gua rasa jauh lebih aman. Apple Music agak force close karena kemarin gua ngerasa sempat force close terus di beta 2. Sekarang di beta 3 cukup lebih baik dan lebih aman. Lalu release notes pada iOS 16.2 beta 3. Ya, ini dia release notes-nya. Cukup ya, hampir-hampir sama dengan beta 2 terkait aplikasi Freeform yang baru, isunya aplikasi Health, Stats Manager untuk iPad tentunya, dan TV App ya. Sisanya Suite UI dan bahasa pemrograman lainnya yang diperbaiki. Ini intinya documentation update pada beta 3. Lalu sekarang terkait performance seperti tadi udah gue bilang, ini jauh lebih baik daripada beta 2. Ya, gue berharap dalam waktu dekat harusnya segera rilis iOS 16.2 karena ini udah cukup aman. Dari semalaman dini hari tadi gue udah cobain, jauh lebih aman daripada beta 2. Beta 3 lebih aman banget. Bicara performance kayaknya nggak afdol kalau nggak kita sekalian benchmark, kita bandingkan juga untuk dengan beta 2-nya ya. Karena di beta 2 gue juga benchmark dan sekarang di beta 3 kita bandingkan. Di sini kalian bisa lihat gue menggunakan Geekbench, iOS 16.2, Apple A12 Bionic dan RAM 2,77 GB. Langsung aja CPU dan run benchmarknya. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Wow, skornya ini cukup besar daripada beta 2. Ya, gue juga udah feeling karena beta 3 jauh lebih smooth performance-nya. Jadi untuk single score-nya ini kalian bisa lihat 1119 di beta 3 dan multicore-nya 2580 di beta 3. Kalau kita bandingkan dengan beta 2, kalian bisa lihat untuk beta 2 di single score-nya cuma 1108 dan multicore-nya cuma di 2538. Jadi mengalami peningkatan pada beta 3 untuk performance. Cuman balik lagi, ini cuman skor aja alias angka aja. Menurut gua tetap ada experience kita dalam menggunakan iPhone ini. Gua rasa sejauh ini sih memang aman-aman aja, nggak ada kendala untuk performance. Lalu kita bahas sekarang baterai. Ya, untuk baterai kalian bisa lihat sendiri di sini masih di 28% menurut gua. Dan sekali lagi gue ingetin, ini versi beta. Jadi kalau misalkan baterai boros, baterai cepet banget habis, ya gimana ya, namanya juga versi beta cuy. Harap maklum aja gitu kan. Pasti kestabilannya masih belum benar-benar stabil kayak gitu. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu kita ke bagian baterai. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini dia performance atau activity baterai gua. Kalian bisa lihat terakhir charger itu 1:30 pagi dini hari dan sekarang di jam 3:30 sore sudah di 28%. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan lah di sini sudah 28%. Jadi menurut gua ini cukup aman. Screen on time di 5 jam dan kebanyakan main FIFA. iPhone X hari ini memang jadi HP gaming gua main FIFA terus. Buat teman-teman yang pada mau main FIFA juga barengan, silakan DM aja, nanti kita bisa tukeran ID. Oke? Lalu sekarang kita cek baterai health-nya. Wow, baterai health-nya ini nggak turun-turun nih. Masih 82% aja nih. Sampai detik ini baterai health masih 82% dan aman-aman aja. So far menurut gue untuk baterai sejauh ini emang nggak ada kendala apa-apa sih. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kendala di iOS beta, ya udah harap maklum aja. Namanya juga versi beta cuy. Ya, itu tadi adalah fitur dan perbaikan yang ada pada iOS 16.2 beta 3. Gue sih berharap secepatnya rilis iOS 16.2 ini ya, karena gue juga mau nikmatin fitur always on display-nya dan lain-lainnya intinya ya. Cuman ya itu gue jelasin. Jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.